merupakan STA 0 atau titik awal tol Solo Jogja. Nah, kali ini kita akan menyusuri dari titik awal tol Solo Jogja ini sampai Simpang Susun Karanganom. Nah, jadi ini akan dibuka secara gratis ya teman-teman pada Lebaran 2024 mendatang. Bisa sampai ke pusat kota Klaten. Wah, mantap sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat kondisi terkini tol Solo Jogja dari kawasan Ngasem hingga Simpang Susun, Karanganom, Klaten. Menjelang kembali dibuka secara fungsional pada Lebaran 2024 bulan April mendatang, tol Solo Jogja semakin menunjukkan progres yang signifikan, khususnya dari kawasan Ngasem hingga Simpang Susun Karanganom yang kondisinya sudah full dicor rigid. Ditargetkan dibuka secara fungsional pada Lebaran 2024 sepanjang 23 hingga 25 km dari depan gerbang tol Colomadu sampai kawasan Ngawen, Klaten. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan update terbaru tol Solo Jogja dari kawasan Ngasem hingga Simpang Susun, Karanganom, Klaten. Selamat menyaksikan. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 jam 6 pagi. Nah, kita akan melihat kondisi terkini tol Solo Jogja dari kawasan Ngasem sampai Simpang Susun Karanganom, atau kurang lebih sepanjang 13 km. Nah, di depan kita ini adalah gerbang tol Colomadu. Jadi utara sana itu dari arah tol Trans Jawa, ruas Jakarta, Solo, Semarang hingga Jawa Timur. Ini kondisi terbarunya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah exit tol Colomadu atau akses keluar masuk kendaraan dari arah Jalan Raya Solo Semarang menuju ke gerbang tol Colomadu. Nah, ini sekarang kita tepat berada di depan gerbang tol Colomadu. Itu ada kendaraan yang dari arah tol Trans Jawa. Ini merupakan STA 0 atau titik awal tol Solo Jogja. Nah, kali ini kita akan menyusuri dari titik awal tol Solo Jogja ini sampai Simpang Susun Karanganom. Kondisi di kawasan Ngasem, untuk dinding bagian tengah dan juga pagar pengaman bagian pinggir sudah selesai dilakukan pemasangan. Dan untuk saluran air yang ada di pinggir juga sudah selesai dikerjakan.
Nah, ini apabila kiri itu mengarah ke Kartosuro dan Solo, sedangkan kanan yang mengarah ke Boyolali dan juga Semarang apabila melewati jalan arteri Solo Semarang. Tepat di depan kita ini adalah flyover Ngasem. Nah, ini adalah jembatan yang menjadi penghubung antara tol Solo Jogja yang ada di sisi selatan sana dengan tol Trans Jawa yang ada di sisi utara sana. Inilah jembatan penghubungnya. Ini juga termasuk baru saja selesai beberapa bulan yang lalu. Nah, ini kondisi Jalan Raya Solo Semarang. Kita lanjut lagi mengarah ke selatan. Untuk kondisi lantainya ini sebagian masih seperti tinggi sebelah gitu ya, karena kemungkinan besar ini nanti akan diaspal. Tepat di bagian jembatannya ini akan diaspal, sama seperti tol Cipali itu ya kalau tidak salah ya. Bagian jembatannya diaspal agar lebih rata permukaan jalannya. Nah, ini kondisi yang mengarah ke Simpang Susun Kartosuro. Lampu penerangan jalan sudah mulai terpasang, dan juga pelang penunjuk arah sudah terpasang dengan rapi. Kemudian dinding bagian tengah sudah selesai. Pagar pengaman bagian pinggir juga sudah terpasang dengan rapi. Ini kondisi yang di dekat Simpang Susun Kartosuro. Nah, coba kita lihat untuk penerangan jalannya apakah sudah semakin mengarah ke selatan sana. Nah, ini ada jalur percabangan. Apabila kiri ini mengarah ke gerbang tol Banyudono dan juga exit tol Banyudono, khusus bagi pengguna jalan yang ingin mengarah ke Jalan Raya Solo Semarang. Bisa juga lewat sini teman-teman, lewat kiri sini. Kemudian yang ingin mengarah ke pusat kota Klaten maupun arah Jogja, ini ambil yang sebelah sini, lurus ini mengarah ke selatan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi dari kawasan titik awal tol Solo Jogja atau depan gerbang tol Colomadu tadi, yang pertama para pengguna jalan akan melewati kawasan Simpang Susun Kartosuro ini. Kemudian yang kedua adalah Simpang Susun Karang Anom. Apabila ke selatan lagi, nanti akan melewati Simpang Susun Ngawen yang berada di dekat pusat kota Klaten. Jadi targetnya tol Solo Jogja ini akan kembali dibuka secara fungsional bulan April mendatang atau pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Nah, ini adalah jembatan Simpang Susun Kartosuro. Untuk kondisinya terbaru sudah sempat saya upload di video sebelumnya ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan bisa melihat di tayangan video-video sebelumnya channel ini. Ini batas kecepatannya sudah mulai terpasang ini. Dilarang berhenti. Nah, ini adalah kondisi yang di sisi selatan dari Simpang Susun Kartosuro. Kondisi dinding pembatas tengah dan juga pagar pengaman pinggir sudah semakin mengarah ke selatan. Tol Solo Jogja rencananya dibuka sepanjang 23 hingga 25 km yang memiliki titik paling ujung di pusat kota Klaten.
Nah, ini Karanganom 9 km lagi, dan Klaten Kota 17 km, Prambanan 28 km. Pengerjaannya ini sangat dikebut untuk mengejar Lebaran 2024 agar para pemudik bisa merasakan kenyamanan dan keamanan, karena tidak perlu melewati titik kemacetan parah yang sebelumnya sering terjadi di kawasan Tugu Pertigaan Kartosuro dan juga Tugu Wayang dekat perempatan Sanggung itu. Karena di sebelum-sebelumnya kawasan tersebut sering terjadi kemacetan parah, tidak hanya pada saat libur nasional saja, namun pada hari biasa itu juga sering terjadi kemacetan di Jalan Raya Solo Jogja. Dengan hadirnya tol Solo Jogja ini, meskipun baru hanya dibuka secara fungsional, tentu akan sangat membantu pengguna jalan untuk menghemat jarak dan juga waktu tempuh. Nah, jadi ini akan dibuka secara gratis ya teman-teman pada Lebaran 2024 mendatang. Bisa sampai ke pusat kota Klaten. Wah, mantap sekali ini. Nanti masuk dari gerbang tol Colomadu, tidak terasa sudah sampai di pusat kota Klaten. Sama seperti pada saat dibuka secara fungsional kemarin, ada sebagian pengguna jalan yang mengaku kaget setelah masuk dari gerbang tol Colomadu. Ini tahu-tahu sudah sampai di Kuncen Ceper Klaten. Namun tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku selama dibuka secara fungsional. Karena pada saat dibuka secara fungsional ini untuk kecepatan kendaraan masih dibatasi, mengingat kondisi jalanan tolnya belum selesai 100%, khususnya pada bagian sambungan-sambungan jembatan yang sebagian masih belum rata. Nah, seperti ini. Nah, ini masih agak tinggi sebelah ini, karena kemungkinan nantinya akan dilakukan pengaspalan. Pada saat Lebaran tahun 2023 lalu, tol Solo Jogja ini juga sempat dibuka secara fungsional, namun hanya sepanjang 6 km dari kawasan Kartosuro sampai ke Kateguhan Sawit Boyolali. Nah, pada saat mudik Lebaran tahun 2024 ini tentunya akan semakin panjang tol Solo Jogja yang akan bisa dilintasi hingga puluhan kilometer ya teman-teman. Luar biasa sekali. Di lokasi dari tol Solo Jogja ini membentang di tengah-tengah lahan persawahan. Sebelah kiri sawah dan sebelah kanan juga sawah, sehingga pemandangannya sangat seger sekali, hijau royo-royo. Nah, di depan sedang ada proses pengerjaan dinding bagian tengah ini. Besi-besinya sudah terpasang di bagian tengah. Ini yang di sisi timur. Sedangkan yang di sisi barat itu sudah selesai teman-teman untuk pengecoran dindingnya. Ini adalah kondisi H-1 bulan menjelang Lebaran. Nah, selain untuk kendaraan pribadi, manfaat dari jalan tol ini juga akan sangat dirasakan bagi
kendaraan-kendaraan pengangkut jasa maupun logistik, semisal truk pengangkut sayuran dan cabai, ketika melewati tol tentu akan bisa menjaga kesegaran dari cabai yang dibawa tersebut karena tidak terjebak kemacetan, sehingga bisa sampai di lokasi yang dituju dengan tepat waktu atau bahkan bisa lebih cepat. Nah, ini kita sudah berada di kawasan Kateguhan Sawit Boyolali. Ini merupakan STA 6. Nah, pada saat Lebaran 2023 lalu, titik paling ujung tol Solo Jogja yang dibuka secara fungsional ini di sebelah kiri sini, teman-teman. Nah, di sini atau kawasan Kateguhan Boyolali. Dulu ini adalah jalur untuk mengarah ke bawah sana. Sekarang sudah ditutup dan sudah kembali ditimbun. Nah, itu ya, titik paling ujung pada saat Lebaran 2023 lalu. Lurusannya itu mengarah ke perempatan Sanggung. Apabila kanan atau selatan mengarah ke Tugu Wayang Klaten. Sekarang kita berlanjut lagi. Ini melewati jembatan Kateguhan. Kondisinya juga sudah selesai dilakukan pengecoran dinding bagian tengah dan pinggir sini. Kemudian di depan sini berlanjut lagi pengecoran dindingnya. Sudah terpasang rangkaian besi, dan untuk pagar pengaman bagian pinggir sudah terpasang dengan rapi juga. Nah, di sebelah kanan atau sebelah barat, Gunung Merapi, Gunung Merbabu semakin mulai terlihat menjulang tinggi dengan gagahnya. Nah, tentu pada saat mudik dan juga arus balik Lebaran 2024 mendatang, ini akan lebih ramai ketimbang libur Nataru beberapa waktu yang lalu. Mengingat pada saat Lebaran sangat banyak sekali yang di perantauan ingin mudik ke kampung halaman. Nah, tadi ada petugas yang mengarah ke utara, kemungkinan baru saja melakukan kerja lembur ini. Ada belokan untuk kendaraan proyek lewat sana. Nah, di sini untuk kondisi permukaan tanahnya semakin menurun, teman-teman. Nah, ini sudah menurun. Yang di utara tadi agak tinggi. Jadi bagi para pengguna jalan yang nantinya akan melintasi tol Solo Jogja, harap tetap fokus berkendara, jaga laju kendaraan, jangan sampai lengah karena ini kondisinya juga cukup panjang ini ya, treknya lurus terus. Harus fokus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Wah, di depan ini sepertinya sedang ada pengerjaan. Apakah kita bisa lewat atau harus putar balik? Coba kita lihat dulu ya. Sedang ada alat berat yang standby di lokasi. Oh, ini ada timbunan pasir dan juga tanah. Ini sedang ada penggalian lagi nih teman-teman. Wah, ini digali cukup dalam ini. Ini sebelumnya bisa dilintasi ya pada saat mudik Nataru kemarin. Namun saat ini kembali dilakukan proses pengerjaan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah kawasan Desa Keranggan ini, dan sekaligus menjadi jembatan terpanjang yang ada di tol Solo Jogja. Desa Keranggan, Klaten ini, kecamatannya Polan Harjo. Di sisi selatan dari jembatan Keranggan ini sedang proses pengerjaan dinding bagian tengah. Ini kita sudah semakin dekat dengan kawasan Simpang Susun Karanganom. Jadi kondisi di sekitar tol Solo Jogja ini, permukaan tanahnya agak naik dan agak turun ya teman-teman. Nah, ini kita berada di ketinggian lagi. Tadi sudah hampir sejajar permukaan tanah tol ini, permukaan jalan tol dengan rumah-rumah warga. Sekarang kita berada seperti lebih tinggi lagi nih dari kawasan sekitarnya. Dalam pembangunan jalan tol memang lebih diutamakan melewati jalur pertanian seperti sawah dan perkebunan, agar proses pembebasan lahannya lebih mudah dilakukan. Karena apabila pembebasan lahan di kawasan padat penduduk, itu akan lebih sulit ya teman-teman. Akan lebih sulit, sehingga akan membuat proses pengerjaan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena kalau lahannya belum dibebaskan, tidak mungkin jalan tol akan dilakukan pembangunan. Sini juga kondisi jalanan yang di bagian jembatan masih belum rata ini. Nah, sambungannya masih cukup terasa bergelombang. Kondisi pada pagi hari ini cukup cerah. Di depan sedang ada pengerjaan lanjutan untuk dinding pembatas bagian tengah ini. Nah, ini juga ada alat untuk melakukan proses pengecoran. Besi-besinya sedang dirangkai. Jadi ini kita full ya teman-teman, dari kawasan Ngasem atau gerbang tol Colomadu tadi sampai Simpang Susun Karanganom.
Dan di video selanjutnya kita akan membahas dari kawasan Simpang Susun Karanganom sampai exit tol Kuncen Ceper. Nah, sejauh ini kondisi jalanannya sudah full dicor rigid. Hanya tadi sebagian ada pengerjaan di dekat jembatan tadi, sedang ada penggalian. Ini kemungkinan akan dibuka 2 jalur ya teman-teman pada saat mudik lebaran 2024 mendatang. Mengingat kondisi di jalur sisi barat maupun sisi timur ini sudah selesai dilakukan pengecoran. Kalau saat Nataru kemarin ini baru dibuka 1 jalur. Nah, pada mudik lebaran 2024 kemungkinan besar akan dibuka 2 jalur sekaligus. Nah, di sebelah kanan ada warga yang bersepeda. Gue santuy. Nah, itu jembatan Simpang Susun Karanganom sudah mulai terlihat dari sini. Ini kita 20 menit lebih nih ya. Ini pun karena masih dengan kecepatan rendah. Apabila telah dibuka secara full operasional, tentu akan lebih cepat jarak tempuh dan waktu tempuh dari kawasan Ngasem Colomadu tadi. Kemungkinan ya sekitar 10-15 menit bisa tembus apabila dengan kecepatan tinggi. Namun harus dengan kondisi tol yang sudah sangat siap 100%. Berhubung masih dibuka secara fungsional, sehingga kecepatan harus tetap dijaga sesuai arahan dari peraturan yang ada di sepanjang jalan tol ini. Ya, kita sudah memasuki kawasan Simpang Susun Karanganom. Nah, di depan sini juga sedang ada pengerukan lagi nih. Nih, kondisi jalanannya dikeruk lagi. Sedang dilakukan perbaikan ulang. Oke, di depan adalah Simpang Susun Karanganom. Ini kondisi di Simpang Susun Karanganom sudah full dicor rigid juga. Sudah sangat siap untuk dilintasi para pemudik bulan April mendatang. Yang kiri sana itu mengarah ke exit tol Kuncen Ceper, sedangkan lurus itu mengarah ke pusat kota Klaten dan juga ke arah Jogja. Ya, cukup sekian dulu ya tayangan dari saya kali ini. Setelah ini akan tayang video dari kawasan Simpang Susun Karanganom hingga exit tol Kuncen Ceper. Videonya akan kita pisah agar tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.